Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ar-raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kula lanjutkan pengajian kula kang masih membahas tafsir surat An-Nisa saniki sapundugi teng ayat 44. Tengkuli Gusti Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab? Mereka membeli kesesatan dan mereka bermaksud agar kamu semua tersesat dari jalan yang benar. Gusti Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan alam taro. Apakah kamu tidak melihat? Ini bentuk pertanyaan, apakah kamu tidak melihat? Padahal maksudnya adalah bukan bertanya. Walaupun kalimatnya adalah berbentuk pertanyaan, tapi bukan untuk dijawab, melainkan adalah perintah. Perintah apa? Perintah untuk memperhatikan suatu masalah. Masalah apa? Ilal ladzina utu nasibam minal kitab. Yaitu untuk memperhatikan, untuk melihat orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab. Yang dimaksud dengan Alkitab dalam ayat ini yaitu kitab Taurat. Berarti maksudnya sinten? Ilal ladzina utu nasibam, yaitu wong-wong Yahudi. Yaitu sinten? Wong-wong Yahudi alias para pendetae wong-wong Yahudi kang ngerti kitab Taurat, kang paham kitab Taurat. Tapi apa? Yashtaruna ad-dalalata. Mereka membeli kesesatan. Jadi para pendeta Yahudi niku walaupun mereka ngerti kitab Taurat, paham isi kitab Taurat, kang seharusnya mengikuti isi kitab Taurat, kang seharusnya mengamalkan isi kitab Taurat, tapi mereka malah yashtaruna ad-dalalata, mereka membeli kesesatan. Kalau dikatakan membeli, berarti nganggo apa Bu membeli ya? Lamun uang tuku barang,
nganggo duit. Tapi bakal para pendeta Yahudi yashtaruna dhalalata, mereka membeli kesesatan dengan apa? Dengan petunjuk. Nah, yang dimaksud dengan kesesatan di sini ad-dhalalata adalah al-kufur, kekufuran. Kufur kepada siapa? Kufur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membohongkan, mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepisan maning yang dimaksud dengan ad-dhalalata, mereka membeli kesesatan. Nah, kang dimaksud dengan kesesatan dalam ayat ini adalah kekufuran dan mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ning jero kitab Taurat niku dianjurkan supaya orang-orang Yahudi itu beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah dibeli, diganti dengan apa? Diganti dengan al-kufur, kekufuran, dan juga membohongkan, mendustakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka sudah tahu bahwasanya Muhammad itu adalah seorang nabi, seorang rasul, nabi terakhir, nabi akhir zaman. Tapi apa? Malah didustakan, malah dibohongkan. Nah, itu maksud yashtaruna dhalalata. Mereka membeli kesesatan bil huda dengan apa? Dengan petunjuk. Petunjuk maksudnya adalah iman dan mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Niku maksud bil huda. Wa yuridu na'ang tadillus sabil, dan mereka bermaksud agar kamu tersesat dari jalan yang benar. Jadi mereka, orang-orang Yahudi itu menginginkan supaya orang-orang Islam itu bisa murtad, bisa keluar dari Islam. Nah, di sini dikatakan ang tadillus sabil. Sabil di sini maksudnya adalah agama Islam. Kalau misalkan orang Islam itu tidak bisa murtad, minimal orang Islam mau mengikuti gaya hidup mereka. Orang-orang Islam mau mengikuti gaya hidup Yahudi dan Nasrani yang jauh dari ketentuan-ketentuan Islam. Ya contohnya mungkin berfoya-foya, mabok-mabokan, ya, judi online, slot, memakai anting, tato, hiburan-hiburan, main perempuan, kumpul kebo, zina, dan sebagainya. Itu gaya hidup mereka. Nah, minimal orang Islam itu bisa mengikuti gaya hidup yang seperti itu. Kalau misalkan orang Islamnya tidak mau keluar dari Islam. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Nah, ini kene ki jare Gusti Allah. Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Kang arane wong niku tidak boleh mencari musuh. Lamun jare wong bijak sih, kita mempunyai musuh satu aja itu sudah kebanyakan. Ya, apa mana musuhnya anak loro telu papat. Tapi masalahnya ning ayat kinki kang ngomong musuh ku Gusti Allah. Memang kita tidak boleh mencari apa? Mencari musuh. Tapi kang ngomong musuh ning ayat kian adalah Gusti Allah. Jadi Gusti Allah, wallahu a'lamu bi'a'daikum. Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Berarti apa? Maksudnya kita harus menjadikan mereka sebagai musuh kita. Nah, yang namanya musuhnya manusia dan juga musuhnya orang Islam, itu yang pertama siapa? Iblis, syaitan. Yang kedua siapa? Hawa nafsu. Yang ketiga siapa? Yahudi dan Nasrani. Nah, itu hati-hati. Jadi musuhnya orang Islam itu jare Gusti Allah, yang pertama adalah syaitan atau iblis, yang kedua hawa nafsu, yang ketiga Yahudi dan Nasrani. Yang selain empat ini maka tidak boleh kita jadikan sebagai musuh.
Wa kafa billahi waliya, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Apa maksud pelindung? Maksudnya adalah Allah yang mengurus semua urusan-urusan kita. Urusan dunia kita, siapa yang ngurus? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urusan agama kita, siapa yang ngurus? Allah Subhanahu wa taala. Nah, lamun ayat kian Allah menjelaskan tentang musuh-musuhnya umat Islam, maka jare Gusti Allah yang mengurus musuh-musuhnya orang Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalkan jumlah musuh itu lebih banyak daripada jumlah orang Islam, senjata musuh lebih hebat daripada senjatanya umat Islam, tapi masalah yang menjadi pelindung adalah Allah, pelindung bagi umat Islam, maka umat Islam pasti akan mendapatkan kemenangan juga, karena Allah yang menjadi pelindung bagi umat Islam. Wa kafa billahi nasira, dan cukuplah Allah menjadi penolong. Kalau penolong berarti apa? Di semua tempat, semua keadaan, semua waktu Allah menjadi penolong. Ayat berikutnya, minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghaira musma'in wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nan fid din, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya, dan dengarlah sedangkan kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa, dan ra'ina dengan memutar lidahnya dan mencela agama. Pada ayat yang ke-45 Allah mengatakan bahwasanya Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu daripada kamu. Nah, pada ayat yang ke-46 ini Allah menjelaskan, oh ternyata yang dimaksud dengan musuhnya umat Islam adalah siapa? Minal ladzina hadu, yaitu orang-orang Yahudi. Apa kebiasaan orang-orang Yahudi? Yuharrifunal kalima amma wadi'ihi, mereka suka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan sami'na wa 'asayna, kami mendengar tapi kami tidak mentaati perintah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya pendeta-pendeta Yahudi itu kebiasaan buruk mereka adalah suka mengubah isi kitab Taurat. Sebenarnya makanya isi kitab Taurat itu diantaranya adalah menjelaskan tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah kulitnya berwarna putih agak kemerah-merahan, ya. Kulitnya Nabi Muhammad itu berwarna apa? Berwarna putih agak kemerah-merahan. Terus diubah dengan wong Yahudi, dengan pendeta wong Yahudi menjadi apa? Menjadi kulitnya Muhammad itu adalah hitam. Yang sebenarnya putih agak kemerah-merahan diganti dengan kulitnya Muhammad itu berwarna hitam. Di antaranya lagi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah berperawakan sedang, tidak jangkung, tidak pendek, jadi sedang. Dan wong Yahudi diubah menjadi bahwasanya Muhammad itu adalah berperawakan jangkung. Jadi digonta-ganti sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Di antaranya lagi bahwasanya
Nabi Muhammad itu adalah berasal dari keturunan Bani Ismail, yaitu anak cucunya Nabi Ismail. Diubah, diganti dengan wong Yahudi menjadi bahwasanya Muhammad itu adalah dari keturunan Bani Israel. Digonta-ganti. Di antara mana apa? Di antara bahwasanya dalam kitab Taurat itu di antara hukuman orang yang berzina adalah di apa? Dirajam. Ya, dirajam, ditimpuk pakai batu sampai mati. Kemudian diubah, diganti oleh orang-orang Yahudi menjadi apa? Menjadi hukuman dera, hanya sekedar dicambuk saja. Di antara mana yang diubahku adalah bahwasanya anaknya Nabi Ibrahim yang akan disembelih itu adalah Nabi Ismail, kemudian diubah dengan wong-wong Yahudi menjadi bahwasanya anaknya Nabi Ibrahim yang akan disembelih adalah Nabi Ishak, bukan Nabi Ismailku. Jadi apa? Yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka mengubah-ngubah ya perkataan dari tempat-tempatnya. Ditambah maning wa yaquluna sami'na wa asaina. Kami mendengar tetapi kami durhaka kepadamu wahai Muhammad. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara memerintahkan kepada orang-orang Yahudi, nah orang-orang Yahudi ini mereka mendengar. Yang mendengar tapi hati mereka mengatakan wa asaina, kami durhaka kepadamu wahai Muhammad. Cangkeme mengatakan sami'na, kami mendengar, tapi hati mereka mengatakan wa asaina, dan kami durhaka kepadamu wahai Muhammad. Nah, ceritanya orang-orang Yahudi itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bumi Palestina, di mana bumi Palestina ini adalah bumi yang dijanjikan oleh Allah untuk Bani Israel, untuk orang-orang Yahudi, di mana nantinya orang-orang Yahudi ini bisa tinggal di bumi Palestina, tinggal di situ, bercocok tanam dan sebagainya. Tapi apa perintah Allah bahwasanya nanti ketika kalian memasuki bumi Palestina, maka tundukkan kepala kalian, tundukkan badan kalian. Tetapi apa? Kemudian ketika orang-orang Yahudi itu memasuki bumi Palestina, kan seharusnya menundukkan badan, menundukkan kepala, malah membusungkan dada mereka, menunjukkan bahwasanya mereka ini sombongnya luar biasa. Kemudian diantaranya lagi perintah Allah kepada orang-orang Yahudi ketika memasuki bumi Palestina adalah untuk mengatakan hittah. Hittatun naghfir lakum khotoyakum. Mengatakan apa? Hittah. Hittah itu artinya ampuni kami wahai Tuhan, wahai Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Orang Yahudi yang seharusnya mengatakan hittah diganti dengan ucapan hintoh. Ananune. Kalau tadi yang benar adalah hittah, kemudian diganti dengan ucapan hintoh, ada nunnya. Bedanya apa? Bedanya kalau hittah tidak ada nun, itu artinya adalah ampunilah kami wahai Tuhan. Tapi kalau hintoh ada nun, artinya adalah gandum. Jadi apa? Ketika mereka memasuki ke dalam bumi Palestina, mereka mengatakan hintoh, hintoh. Ya, gandum, gandum. Kan kurang ajar arane mengoronku ya. Berarti apa? Durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasma ghaira musma'in. Dan dengarkanlah tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Nah, perhatikan. Wasma ini ucapannya siapa? Wasma, dengarkanlah, ini adalah ucapannya orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, isma, dengarkanlah ucapan kami. Tapi apa?
ghaira musma'in. Oh, ternyata dalam hati orang-orang Yahudi mereka mengatakan ghaira musma'in, semoga engkau Muhammad tidak mendengar, karena memang engkau Muhammad adalah orang yang tuli, orang yang budeg. Ya, jadi mulut mereka mengatakan, wahai Muhammad, dengarkanlah kami karena kami ingin berbicara kepadamu, tapi hati mereka mengatakan ghaira musma'in, engkau ini tuli wahai Muhammad, engkau ini budeg wahai Muhammad, kan kurang ajar. Nah, di sini Allah menggunakan ghaira musma'in, ini menunjukkan hal. Kalau hal itu menunjukkan doa, semoga engkau Muhammad tidak mendengar karena engkau itu budeg, engkau itu tuli. Kemudian wara'ina layyam bi alsinatihim wa ta'na fid din. Yang seharusnya mereka mengatakan ra'ina. Ra'ina itu artinya perhatikanlah kami. Ini bahasa Arab. Perhatikanlah kami. Tapi orang-orang Yahudi mengatakan ra'ina bukan dari bahasa Arab, tapi berasal dari bahasa Ibrani. Kalau dari bahasa Arab ra'ina artinya perhatikanlah kami, tapi kalau dalam bahasa Ibrani ra'ina artinya celakalah engkau wahai Muhammad, bodoh engkau wahai Muhammad, engkau ini celaka wahai Muhammad, engkau ini bodoh wahai Muhammad. Oh ya. Jadi maknanya ganda, maknanya double. Ra'ina ini artinya bisa bagus, bisa jelek. Bagus kalau dinisbatkan kepada bahasa Arab yang artinya perhatikanlah kami. Buruk kalau ra'ina dinisbatkan ke dalam bahasa Ibrani yang artinya bodoh wahai Muhammad, engkau ini. Ayat berikutnya, walau annahum qalu, sekiranya mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Nah, seperti itu. Jangan mengatakan sami'na wa asoina. Nggak boleh. Seharusnya sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Jangan sami'na wa asoina. Kami dengar, kami durhaka. Itu salah. Wasma wangzurna, dan dengarlah dan perhatikanlah kami. Jadi ucapkanlah wangzurna, jangan ra'ina gitu ya. Diganti ra'ina menjadi wangzurna. Nah, kalau orang Yahudi mengatakan sami'na wa ata'na wasma wangzurna, maka bagaimana? Lakana khairal lahum. Tentulah ucapan itu khairul lahum, lebih baik bagi mereka, wa aqwam, dan lebih tepat, artinya lebih mengenai kepada sasaran karena memang itu yang diharapkan. Walakin la'anahumullahu bikufrihim, akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Fala yu'minuna illa qalila, mereka tidak beriman kecuali sedikit saja. Nah, perhatikan. Di sini jare Gusti Allah illa qalila, kecuali sedikit. Sedikit apa maksudnya? Yang pertama maksudnya adalah iman mereka itu tipis. Tipis apa maksudnya? Mereka hanya beriman kepada Allah, kepada Taurat, kepada Nabi Musa. Ya, jadi orang Yahudi ini mereka hanya beriman kepada Allah, kepada Nabi Musa, dan kepada kitab Taurat. Mereka tidak mau beriman kepada selain Nabi mereka, apalagi kepada Nabi Muhammad, apalagi kepada Al-Quran. Mereka tidak mau. Maka dikatakan fala yu'minuna illa qalila. Mereka tidak beriman kecuali dengan iman yang tipis saja. Kemudian maksud yang kedua qalila adalah mereka beriman hanya dalam waktu yang cuma sebentar saja, yaitu ketika mereka mau mati, ketika mereka menjelang sakaratul maut, baru mereka beriman. Jadi pengen mati, dau beriman. Nah, itu namanya illa qalila, kecuali sedikit. Maksud yang ketiga qalila adalah hanya sedikit dari mereka, golongan sedikit saja yang mau beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir saja.
Jadi memang di antara orang Yahudi itu memang ada yang beriman, tapi apa? Qalil, hanya sedikit saja. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna. Wahai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada sesuatu yang telah kami turunkan. Wahai orang-orang yang telah diberi Alkitab. Maksudnya sinten? Maksudnya para pendeta Yahudi, kang ngerti kau Taurat, yang paham kitab Taurat. Berimanlah kalian kepada apa yang telah kami turunkan. Maksudnya apa? Maksudnya Al-Qur'an. Wahai orang-orang Yahudi, berimanlah kalian kepada Al-Qur'an. Kenapa? Musaddiqal lima ma'akum, yang membenarkan kitab yang ada padamu. Oh, ternyata isi kitab Taurat dengan isi kitab Al-Qur'an itu ada kesamaan. Di antaranya apa? Sama-sama mengajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun kula misalkan, kula bisa ngarang kitab, terus kitabe kula ka ana maneh kitabe wong sejen kang membetulkan isi kitabe kula. Kira-kira seneng boten, Bu? Kula gawe buku kononya. Nah, buku kula ku wis terbit, wis dicetak. Kemudian ana maning buku karangane wong sejen. Kang buku kunku menguatkan isi buku kang dikarang deng kula. Kan seharusnya kula ku seneng ya. Senang, wah iku ana maning buku kang isiye menguatkan daripada isi buku kang dikarang deng kula. Seharusnya kula ku senang, seharusnya percaya, ya berterima kasih. Aja malahan kemudian menjadi marah. Jangan. Nah, ini orang Yahudi aneh sekali. Di mana datang kitab Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an ini isinya adalah membenarkan isi kitab Taurat. Malah beli gelem beriman kepada Al-Qur'an, padahal isinya pada baik. Yaitu apa? Yaitu mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Isinya pada baik, tapi malah beli gelem beriman kepada Al-Qur'an. Bukan? Berarti aneh. Min qabli an natmisa wujuha, sebelum kami mengubah mukamu. Mengubah muka maksudnya pripun? Maksudnya lekukan-lekukan yang ada di wajah seperti mata, hidung, mulut, alis, ini menjadi rata. Ya, kang arane wajah yang namanya muka itu nggak mungkin rata ya Bu ya. Yang namanya mukanya orang itu ada bagian untuk mata, ada bagian untuk hidung, ada bagian untuk mulut, ya untuk dahi, untuk pipi, sehingga wajah manusia ini terkesan begitu bagus, begitu indah. Nah, bagaimana seandainya wajah yang indah ini kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diratakan, ya, diubah menjadi rata, maka menjadi sangat jelek, ya, menakutkan. Fanaruddaha ala adbariha, lalu kami putarkan ke belakang. Nah, wajah yang sudah dirubah oleh Allah menjadi rata, kemudian yang tadinya di depan diputar menjadi di belakang. Ari endasnya uangku bakal ningguriku anak apa iki Bu? Niki berarti anak rambut ya. Rambut kan? Nah, niki bakal ningguri ki anak rambute. Nah, seumpama endasnya uangku diputer, ya, diputar yang bagian belakang ada di depan, yang bagian depan ada di belakang. Bagaimana kira-kira? Maka itu sangat mengerikan, ya, sangat jelek. Nah, ini ancaman Allah kepada orang Yahudi kalau tidak mau beriman kepada Al-Qur'an. Au nal'anahum kama la'anna ashabas sabt, atau kami kutuk mereka sebagaimana kami telah mengutuk para pendurhaka pada hari Sabtu. Nah, perhatikan niki jare Gusti Allah, sebagaimana kami mengutuk para pendurhaka pada hari Sabtu.
apa yang dimaksud dengan ashabus sabat, orang-orang Sabtu. Jadi ceritanya itu bahwasanya orang-orang Yahudi menginginkan ada hari khusus untuk mereka, khusus untuk beribadah saja. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala orang Yahudi dikasih waktu untuk beribadah yaitu pada hari Sabtu. Tuh. Jadi selain hari Sabtu, maka orang-orang Yahudi bisa mencari nafkah. Ya, mencari penghidupan, ya, mencari nafkah, bekerja, mencari nafkah. Nah, ketika hari Sabtu, maka ini adalah hari khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ceritanya orang-orang Yahudi ini zaman dulu pekerjaan mereka adalah nelayan, mencari ikan karena mereka tinggal dekat dengan pantai. Nah, tapi anehnya ini karena mereka ini kerjaannya adalah mencari ikan, ya, nelayan, mencari ikan. Itu kalau hari di mana mereka harus kerja, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Minggu, hari di mana mereka mencari nafkah, mencari ikan, tapi ikannya susah untuk didapatkan. Kalaupun ada, yang ada hanyalah ikan-ikan kecil saja. Dan anehnya lagi ketika hari Sabtu, hari di mana mereka tidak boleh bekerja, mereka harus khusus beribadah, iwak pada nongol. Ya, dina Sabtu di mana mereka harus beribadah, tidak boleh bekerja, iwak-iwak kang gede-gede pada nongol di tepi pantai. Ya, mereka jadi tertarik. Waduh, kinki lamun wayahe menggawe, wayahe luru nafkah, wayahe kerja iwak pada langka angel, lamun anak cilik-cilik, tapi wis wayahe ibadah dina Sabtu malah iwak pirang-pirang. Ya, pada ke tepi pantai. Nah, akhirnya orang-orang Yahudi ini mereka ketika hari Jumat memasang perangkap untuk ikan. Lamun zaman sekian ke arane jaring, memasang jaring dibiarkan, sehingga ketika hari Sabtu pada saat ikan-ikan itu pada muncul maka akan terkena jaring. Memang mereka hari Sabtu itu mereka beribadah, tapi hari Jumatnya mereka telah memasang jaring supaya nanti ketika hari Sabtu ikan pada keluar maka akan masuk ke dalam jaring. Dan ketika hari Minggu mereka mengambil ikan-ikan tersebut. Nah, gara-gara seperti ini akhirnya mereka dilaknat, dikutuk oleh Allah menjadi kera. Ya, menjadi apa, Bu? Menjadi kera. Jadi orang-orang Yahudi ini mereka dikutuk oleh Allah menjadi kera. Tapi jangan dibayangkan bahwasanya kera-kera yang zaman sekarang itu adalah orang Yahudi yang dikutuk itu, ya kera asli gitu, ya kera asli. Cuma kera yang zaman dulu itu adalah khusus bagi orang-orang Yahudi yang durhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga riwayat yang mengatakan bahwasanya memang orang Yahudi itu tidak dikutuk menjadi kera, tapi hanya perangai mereka saja yang seperti kera. Hanya sifat mereka saja yang seperti kera. Kang arane kera, Bu, baka manceleng ning wiwitan. Ya seperti itulah. Ya kerjaannya seperti itu. Kemudian yang namanya kera ketika dikasih makanan itu biasanya bagaimana? Berebut dan tidak ada ucapan terima kasih, ya. Jadi sangat jelek. Memang yang namanya manusia itu bentuknya orang-orang Yahudi masih seperti manusia, ya, tapi perangai mereka adalah sama seperti kera. Wa kana amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah pasti terjadi. Ketetapan apa? Yaitu ketetapan untuk mendatangkan azab kepada hambanya. Maf'ula adalah pasti terlaksana, pasti terjadi. Ayat berikutnya,
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari itu, liman yasha, bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah, perhatikan. Jadi Gusti Allah sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksud syirik dalam ayat ini adalah kafir, kekufuran. Artinya apa? Artinya orang yang mati dalam keadaan kafir, maka nanti di akhirat Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi yang namanya orang kafir itu, Bu, ada yang mati dalam keadaan kafir, tapi ada yang mati dalam keadaan sudah masuk Islam. Makanya kalau orang kafir ketika mereka masih hidup, jangan dikatakan mereka ini ahli neraka, jangan. Nanti dulu. Kecuali kalau mereka sudah jelas mati dalam keadaan kafir, nah baru mereka ini adalah calon neraka selama-lamanya. Nah, jadi Gusti Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Artinya orang yang mati dalam keadaan kafir, Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Nah, kalau ada orang mengatakan, enak saja kamu mengatakan saya ini adalah orang kafir, ahli neraka selama-lamanya. Yang mengatakan bukan saya. Yang mengatakan adalah Allah yang mempunyai surga. Kalau Allah yang mempunyai surga mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, mau bagaimana lagi? Masa mau protes? Kalau pengen masuk surga ya harus masuk Islam, kan begitu. Itu perintah Allah, mau gimana lagi? Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari itu, selain dari syirik. Arepan zina, arepan mabok, arepan judi, arepan apa maning? Riba, arepan nyolong, membunuh, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa sebenarnya tanpa harus bertaubat juga bisa mengampuni. Misalkan ada orang berbuat dosa dan dia tidak bertobat dan Allah mengampuni, ya terserah Allah. Itu haknya Allah. Mau mengampuni atau menyiksa terserah Allah. Dan juga misalkan ada orang yang dia berbuat dosa dan kemudian bertaubat oleh Allah tidak diampuni, itu pun terserah Allah juga. Allah yang punya hak mengampuni atau mengazab. Tapi kewajiban kita selaku orang yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan nanti Allah mau menerima taubat kita atau tidak menerima taubat kita, itu ya terserah Allah. Ya, terserah Allah. Kita tidak boleh mengatur. Tapi janji Allah bagi siapa yang bertaubat pasti diterima dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu aturannya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Ayat berikutnya. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Jadi Gusti Allah, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Maksudnya sinten, Bu? Maksudnya wong-wong Yahudi. Mereka ini merasa dirinya itu adalah suci, bersih dari dosa.
Padahal justru mereka ini adalah orang-orang yang bergelimang dosa, tapi perasaannya bersih dari dosa. Perasaannya suci dari dosa. Ibaratnya makanan, anak uang tukang berbuat maksiat. Ya maling, ya zina, ya judi, ya mabok, ya bohong, ya matene uang, ya malaki uang. Nah kemudian perasaannya dewe kayak kita ki wong soleh. Pripun kira-kira Bu? Hari-hari dia berbuat dosa, tapi apa? Perasaan ning jero ati ka kita ki wong soleh. Kita ki wong suci, ahli ibadah, kekasih Gusti Allah. Kira-kira pripun Bu? Heran boten Bu? Ya heran. Akhirnya kita mengatakan, siraku tukang maksiat, tukang berbuat dosa, kok bisa merasa suci? Alamun anak uang ahli ibadah mawon Bu, ahli sholat, ahli ngaji, ahli agama, ahli dakwah, itu pun tidak boleh merasa suci, tidak boleh. Apa maning anak uang tukang maksiat tapi perasaannya dari wong soleh, itu tidak boleh. Nah kinki aneh. Ini orang-orang Yahudi, mereka ini adalah orang-orang yang tukang berbuat dosa, bergelimang dosa, tapi perasaannya mereka ini adalah orang-orang yang suci, bersih dari dosa. Mereka mengatakan bahwasanya dosa-dosa yang kami lakukan pada siang hari, nanti ketika malam hari sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa yang kami kerjakan pada malam hari, ketika siang hari sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kami ini adalah anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Kok jadi wong Yahudi Bu? Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Bayang Bu, wong Yahudi kepedean. Mereka mengatakan seperti itu. Padahal apa? Mereka telah membunuh para nabi. Orang yang telah membunuh para nabi, Nabi Zakaria dipateni, Nabi Yahya dipateni, entah berapa puluh orang nabi telah dibunuh oleh mereka, dan itu nabi dari kalangan mereka sendiri. Nabi Bani Israel sendiri, nabi yang berasal dari orang Yahudi sendiri, Nabi Bani Israel, tapi mereka bunuh. Dan itu kemudian mereka mengatakan bahwasanya kami ini adalah orang-orang yang suci. Kami ini adalah anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Padahal wis mateni para nabi. Coba. Kepripun pikirane kah wong Yahudiku ya, pola pikirnya. Dan juga mereka telah mengubah-ubah isi kitab Taurat, digonta-ganti, diubah-ubah. Kemudian apa? Merasa kami adalah orang-orang yang suci. Dan hati-hati bahwasanya orang Yahudi itu sampai sekarang pun mereka mempunyai keyakinan yang sesat dan melenceng. Di antaranya bahwasanya orang yang di luar Yahudi itu adalah sebenarnya mereka ini adalah binatang. Jadi yang manusia itu hanya kami, hanya Yahudi saja. Adapun orang yang selain Yahudi adalah binatang, berasal dari binatang. Pulane baka uang kang di luar bangsa Yahudi karena dianggap sebagai binatang, maka ketika dibunuh oleh orang-orang Yahudi maka itu hukumnya tidak berdosa. Oh Bu, jadi Israel ya menyerang warga Palestina, Yahudi Israel memborbardir, membunuh puluhan ribu orang Palestina, itu mereka tidak merasa berdosa. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya yang selain Yahudi, di luar Yahudi adalah binatang dan boleh untuk dibunuh, dan mereka tidak merasa berdosa ketika membunuh orang-orang Palestina. Dan sampai saat ini orang-orang Palestina yang telah mati dibunuh oleh mereka sekitar 40.000 orang sudah mati. Ya Allah, 40.000 orang mati dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dan sekitar 2.100 bayi mati di tangan mereka.
Ya, bayi mati di tangannya orang-orang Yahudi. Kayak ngapa? Kejamnya orang-orang Yahudi. Dan itu mereka mengatakan bahwasanya kami ini adalah anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Sudah berbuat dosa, ya, dosa besar, berbuat syirik, mateni uwong, mateni para nabi, mengubah-ubah isi kitab Taurat, isi kitab suci, mendustakan Nabi Muhammad, durhaka kepada Nabi Muhammad, kemudian merasa kami adalah kekasih-kekasihnya Allah dan kami adalah calon ahli surga. Itulah orang-orang Yahudi. Makanya Allah mengatakan balillahu yuzakki man yasha. Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Nah, maksudnya apa? Orang yang dikatakan bersih atau suci dari dosa itu, kalau menurut Allah dia itu suci, baru suci. Seperti itu. Jadi ketika orang menilai mana yang bersih, mana yang suci, mana yang kotor, itu apa kata Allah? Maksudnya begitu. Kalau kata Allah dia ini suci, ya suci. Kalau kata Allah dia ini kotor, ya kotor. Jangan kata sendirinya, jangan. Tapi apa? Kata Allah. Makanya kata Allah, balillahu yuzakki man yasha. Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki. Di antaranya siapa? Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya ketika Aisyah dituduh berbuat zina dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu orang-orang munafik pada membuat isu, membuat fitnah bahwasanya Aisyah istri Nabi Muhammad telah berbuat zina, ya, berbuat serong dengan sahabatnya Muhammad sendiri. Bahkan saking kuatnya fitnah, saking kuatnya isu saat itu, Nabi Muhammad sendiri hanya bisa berdiam diri, tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya turun ayat yang mengatakan bahwasanya Siti Aisyah itu tidak berselingkuh dengan sahabatnya Nabi Muhammad, tidak. Aisyah itu adalah orang yang suci. Nah, baru akhirnya Nabi Muhammad kemudian mau rujuk dengan Aisyah. Wala yuzlamuna fatila, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Nah, perhatiin. Jadi Gusti Allah wala yuzlamuna, dan mereka tidak dianiaya. Mereka sinten maksudnya? Maksudnya orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, ketika mereka nanti di akhirat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih, itu Allah tidak berbuat zalim kepada mereka, tidak. Allah menyiksa mereka adalah karena perbuatan mereka sendiri. Fatila, sedikit pun. Nah, perhatian, jadi Gusti Allah fatila sedikit pun. Fatila itu asal kata dari al-fatal. Al-fatal itu adalah garis yang ada di dalam sebuah biji. Misalkan kula bisa membelah sebuah biji, entah biji nangka, entah biji salak atau biji ya jeruk dan sebagainya, pokoknya biji. Ketika biji ini bisa dibelah, maka di dalam biji ini ada goretan-goretan, ada garis-garis yang sangat kecil sekali dan sangat lembut. Nah, Allah sekecil itu pun tidak akan berbuat zalim kepada hambanya, tidak akan. Apalagi sampai Allah berbuat zalim begitu besar kepada hambanya, tidak. Sekecil garisan yang ada di dalam biji saja Allah tidak akan berbuat zalim, apalagi yang lebih dari itu tidak akan. Wala yuzlamuna fatila, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Ayat berikutnya, Unzur kaifa yaftaruna 'alallahil kadzib wa kafa bihi ismam mubina. Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Tuh.
membohongkan, ya. Mereka ini membuat bohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sudah berbuat maksiat, berbuat dosa, kemudian mengatakan kami adalah anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Ini kapan Allah mengatakan bahwasanya orang Yahudi adalah anak-anaknya Allah? Kapan? Tidak pernah. Bahkan dalam isi kitab Taurat mereka sendiri, Allah tidak pernah mengatakan bahwasanya Bani Israel adalah kekasih-kekasihku, anak-anakku. Tidak pernah. Makanya ketika orang Yahudi mengatakan bahwasanya mereka itu adalah anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah, maka itu namanya membuat berita bohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kata Allah, "Unzur", lihatlah, perhatikanlah, kaifa yaftaruna 'alallahil kadzib. Betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bihi ismam mubina. Cukuplah perbuatan itu yang mereka lakukan, maksudnya ismam mubina, menjadi dosa yang nyata yang mereka nanti akan diazab oleh Allah di akhirat kelak. Ayat berikutnya, alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada jibt dan taghut. Nah, perhatiin. Di sini ada kata jibt. Apa itu jibt? Jibt itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada pohon yang disembah, maka pohon yang disembah itu namanya jibt. Ada patung yang disembah, maka patung itu namanya jibt. Kemudian taghut, taghut juga sama. Taghut itu adalah sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Cuma bedanya begini. Taghut ini lebih umum daripada jibt. Kalau ada orang yang mengajak kepada selain Allah Subhanahu wa taala, namanya taghut. Kalau ada orang yang mengajak manusia kepada kesesatan, maka orang tersebut namanya taghut. Jadi taghut itu mempunyai dua makna. Ya, taghut itu mempunyai apa? Mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah, itu namanya taghut. Sekaligus taghut juga bisa bermakna orang yang mengajak kepada kesesatan kepada selain Allah juga dinamakan taghut. Wa yaquluna lilladzina kafaru, dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, bahwasanya mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Nah, ayat ini diturunkan adalah berkenaan dengan orang-orang Yahudi, sebagian dari orang-orang Yahudi yang mereka ini berangkat dari Madinah ke Mekah. Nah, ketika mereka sudah sampai di Mekah, mereka bertemu dengan tokoh-tokoh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, kami ingin mengajak kerjasama denganmu, wahai penduduk Mekah. Untuk apa? Untuk memerangi, untuk membunuh Muhammad dan para sahabatnya. Tapi wong-wong Mekah beli gelem langsung. Nah, ana syarate, apa syarate? Jare wong Mekah, wahai orang-orang Yahudi, kalian ini adalah orang-orang yang mempunyai kitab, maksudnya kitab Taurat. Dan Muhammad juga mempunyai kitab, yaitu Al-Quran. Berarti pada baik dua kitabe. Dan kalian tinggal di Madinah bersama Muhammad, kemudian kalian datang ke sini kepada kami untuk mengajak kerjasama memerangi Muhammad. Kami tidak percaya. Kami tidak percaya sebelum kalian, wahai orang-orang Yahudi, bersujud kepada Tuhan kami, yaitu jibt dan taghut. Jibt dan
taghut. Nah akhirnya wong-wong Yahudi gelem sujud di hadapan berhalanya orang-orang Mekah yang bernama Jibt dan taghut, bil jibti wa taghut. Begitulah ceritanya. Jadi wong Yahudi saking pengennya memerangi Nabi Muhammad, akhirnya apa? Akhirnya mengajak orang-orang kafir Quraisy Mekah untuk bareng-bareng membunuh, memerangi Muhammad. Walaupun mereka sendiri harus sujud kepada berhalanya orang-orang Mekah, mereka rela. Saking benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah maning makanya wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir bahwasanya mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Jadi setelah orang-orang Yahudi itu sujud kepada berhalanya orang-orang kafir Quraisy Mekah, kemudian tokoh kafir Mekah ini bertanya kepada orang-orang Yahudi, menurut kalian wahai Yahudi, siapa yang lebih benar antara kami dan Muhammad? Apakah agama kami atau agamanya Muhammad? Mana yang lebih benar wahai orang Yahudi? Nah, wong Yahudi takon, apakah yang diperintahkan oleh Muhammad? Apakah yang dikatakan oleh Muhammad? Nah, orang Mekah itu mengatakan bahwasanya Muhammad menyuruh kita untuk menyembah hanya kepada Allah dan melarang kita untuk menyembah berhala. Kemudian jadi wong Yahudi, apakah yang kalian lakukan? Bagaimana agama kalian? Nah, jadi wong Mekah, kami ini adalah pengurus Baitullah. Kami ini adalah pengurus Ka'bah. Kami memberi minum kepada orang-orang yang berangkat haji. Kami menolong orang-orang yang kesusahan. Oh, jawabannya siapa? Jawabannya orang-orang Mekah. Nah, kemudian setelah mendengar jawaban itu, orang-orang Yahudi mengatakan, oh, kalau begitu bahwasanya agama kalian lebih benar daripada agamanya Muhammad. Kalau agamanya Muhammad itu agama yang melenceng. Kalian inilah agamanya yang benar. Makanya di sini dikatakan wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Bahwasanya mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Ayat berikutnya, ulaikal ladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajidalahu nasira. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah. Barang siapa yang dikutuk oleh Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yal'anillahu falan tajidalahu nasira. Maka barang siapa yang dikutuk oleh Allah, niscaya sekali-kali dia tidak akan pernah mendapatkan penolong. Penolong dari apa? Penolong dari azab, datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala baik ketika di dunia maupun ketika di akhirat. Uangku bakal wis dilaknat dengan Gusti Allah, dikutuk dengan Gusti Allah, maka ketika Allah mendatangkan azab baik ketika di dunia maupun di akhirat, tidak akan pernah ada orang yang bisa menolongnya. Kalau sekarang misalkan orang-orang Yahudi merasa mereka ini di atas angin, mereka menguasai dunia, mereka bisa membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya sekarang. Tapi nanti sebentar lagi ketika menjelang hari kiamat, ketika datangnya Imam Mahdi yang sebenarnya, barulah mereka akan menjadi pengikut-pengikutnya Dajjal
yang dimana nanti Dajjal itu akan dibunuh oleh Nabi Isa, sedangkan orang-orang Yahudi itu sendiri akan dihanguskan, akan dibunuh oleh Imam Mahdi dan para pengikutnya. Lamun sekian sih ngelawan Israel, ngelawan Yahudi, angele beli kudu bila. Karena anak negara-negara kang membantu orang-orang Yahudi membantu Israel untuk menyerang Palestina, diantaranya adalah Amerika. Amerika dari dulu sampai sekarang selalu menyokong, ya, mendukung, membantu Israel, ya, untuk membunuh warga Palestina. Jadi tujuan orang-orang Yahudi, tujuan Israel membunuh orang-orang Palestina adalah ingin menghancurkan semua orang-orang Palestina, mengusir orang-orang Palestina dari negaranya. Ketika terusir, mereka ingin membangun negara mereka sendiri. Orang Yahudi